Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita membuka Alkitab kita. Kitab Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17. Ayat 7 dan ayat 8. Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8, ayat yang sangat sering kita dengar, kita baca. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 7 dan ayat 8 membandingkan ayat-ayat sebelumnya, yaitu orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan manusia. Di sana dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan sebagai kenyataan dalam perjalanan sejarah manusia adalah demikian. Tetapi dikatakan kemudian dalam ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, lalu orang yang mengandalkan, dalam terjemahan lama, kata mengandalkan adalah percaya. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu disamakan kemudian dengan beberapa hal yang kita lihat pagi hari ini. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan diumpamakan sebagai satu dalam ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Di tepi aliran air. Artinya pohon itu berada pada tempat dan posisi yang tepat. Karena setiap tanaman, pohon apapun itu, pasti membutuhkan air. Pasti membutuhkan air. Karena itu, dengan tertanam di tepi aliran
air di tepi aliran sungai, artinya dia berada pada posisi tempat yang tepat. Katakan amin. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, berada pada tempat yang tepat untuk suatu pertumbuhan. Untuk suatu pertumbuhan. Karena setiap pohon dan tanaman itu membutuhkan air. Demikianlah setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dia berada pada posisi dan tempat yang sangat tepat untuk suatu tujuan pertumbuhan, untuk suatu tujuan yang pasti dan berhasil. Itu hal yang pertama, saudara, bahwa kita harus berada pada posisi, pada tempat yang tepat untuk pertumbuhan. Yaitu dengan cara percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Saudara berada pada posisi yang tepat. Engkau seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai. Artinya terjamin. Pertumbuhannya terjamin. Dan kalau pertumbuhan itu terjamin, pasti akan menghasilkan buah. Pasti akan berhasil. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua, masih dalam ayat 8, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi bukan sekedar berada pada posisi yang tepat di tepi aliran air. Tetapi juga harus ada upaya. Harus ada aksi yang nyata. Akar-akarnya merambat. Akar-akarnya bergerak untuk menemukan aliran-aliran air itu. Saudara-saudara, kita melihat dalam surat Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam pengajaran-pengajaran yang benar. Sebab apa yang akan dihasilkan oleh akar itu sangat menentukan pertumbuhan daripada pohon itu. Kemana akar kita, kemana aktivitas rohani kita untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Dan kita hanya temukan itu di dalam Yesus Kristus. Kita hanya temukan pengajaran-pengajaran yang murni di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Jangan cari kebenaran itu di luar daripada Tuhan. Jangan cari kebenaran itu dalam pemikiran-pemikiran manusia. Jangan mencari kebenaran itu melalui pendapat, filsafat dan sebagainya. Sangat jelas dan itu tidak perlu ditafsirkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara, untuk mencari Tuhan, mencari Yesus, mencari kebenarannya, cukup dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Kitab Perjanjian Lama semua menubuatkan tentang Yesus. Mulai dari kelahirannya dan seterusnya. Perjanjian Baru khususnya 4 Injil itu sepenuhnya berbicara tentang Yesus Kristus. Tentang pribadinya, tentang pikirannya,
hatinya. Semua ada di dalam keempat Injil itu. Tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Saudara-saudara sekalian, karena itu Alkitab katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar di dalam Tuhan. Mengapa gereja mula-mula begitu kokoh di dalam Tuhan, bertumbuh dengan begitu hebat, saudara-saudara? Kuncinya apa? Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Setiap hari mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa itu pengajaran rasul-rasul? Tentang pribadi Yesus Kristus. Tentang pengajaran-pengajaran daripada Yesus Kristus. Itu yang mereka tekuni setiap hari. Mereka belajar dari firman Tuhan. Itu sama dengan pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tempat aliran air. Menemukan aliran air yang murni, saudara. Kalau bicara aliran air, artinya air itu selalu baru. Kalau air yang tergenang, itu bukan air yang baru. Aliran air selalu baru. Saudara-saudara, kita perlu firman Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Saudara, penyesat-penyesat menawarkan sesuatu yang baru. Ya. Walaupun hanya sekedar sensasi saja. Ya. Oh, kelihatannya apa yang dimunculkan, ini baru ini. Tunggu dulu, sumbernya dari mana? Ya. Sumbernya dari mana? Banyak orang Kristen terjebak dengan apa yang muncul di medsos. Ini kelihatannya baru. Ini berita yang baru. Tunggu dulu. Sumbernya dari mana? Yesus adalah sumber air kehidupan. Satu-satunya sumber air kehidupan. Saudara-saudara sekalian, karena itu dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bukan sekedar ada pada posisi yang tepat, tetapi pasif. Kita harus aktif. Kita sudah berada pada tempat yang tepat, posisi yang benar. Tetapi pasif. Saudara-saudara, mari. Kita harus aktif seperti akar yang merambat, mencari aliran-aliran air. Menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu akan sangat menentukan pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan iman kita. Nah, saudara-saudara sekalian, Amos pasal 5 ayat 6, ayat yang sudah kita kenal. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Katakan amin. Carilah Tuhan. Seperti akar yang mencari sumber air, aliran-aliran air. Hendaknya begitu juga aktivitas kita di dalam Tuhan. Mencari Tuhan. Karena di dalam mencari Tuhan, Alkitab katakan kamu akan hidup. Kamu akan hidup dan pasti hidup. Karena Dialah sumber kehidupan itu. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, mengenai orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, dikatakan masih dalam ayat 8, Yeremia 17, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Bukan tidak mengalami, panas terik itu muncul setiap hari. Pasti ada. Tetapi di sana dikatakan dia tidak akan terpengaruh. Panas terik itu tidak akan berdampak apapun kepadanya. Panas terik ini bicara tentang ujian dan pencobaan, saudara.
Sebagaimana panas terik itu ada setiap hari, demikian juga ujian pencobaan yang kita hadapi setiap hari. Tetapi kalau kita hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, seperti pohon yang tertanam di tepi air, dengan akar-akar yang aktif mencari sumber air itu, maka panas terik pun tidak akan berpengaruh kepadanya. Ujian tantangan hidup tidak akan mempengaruhi pertumbuhan rohani saudara dan saya. Tidak akan mempengaruhi. Tidak harus memperlambat pertumbuhan kita. Karena memang panas terik itu juga berguna bagi pertumbuhan. Itu pernyataan daripada Ayub. Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau tantangan hidup ini, Ayub katakan yang dihadapi adalah ujian yang Tuhan izinkan. Dia katakan ternyata itu sangat berguna karena aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Artinya apa? Dia menjadi berharga di mata Tuhan. Kalau bicara emas, itu pasti barang yang berharga, bukan? Berharga. Nah, yang menjadikan kita berharga, mahal, bernilai adalah datangnya tantangan, ujian dan pencobaan. Jangan pernah melarikan diri dari tantangan. Ya. Karena kita yakin kita berada pada posisi yang tepat sebagai orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan, saudara menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Kesulitan, tantangan, ujian pasti datang dalam kehidupan kita. Sebagaimana setiap hari mentari muncul, makin naik, makin panas, bukan? Makin terik. Tetapi itu tidak harus menghambat pertumbuhan rohani kita. Sebaliknya, itu akan menjadikan saudara dan saya seperti emas. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Untuk apa pencobaan itu? Memurnikan iman kita. Sehingga kita memperoleh puji-pujian. Kenapa? Kita menjadi berharga. Jauh lebih berharga daripada emas yang fana itu, yang akan lenyap. Nah, saudara-saudara sekalian, sehingga dikatakan orang percaya yang seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air itu, dikatakan bahwa tidak akan mengalami atau tidak terpengaruh dengan panas terik yang muncul. Tidak terpengaruh dengan itu. Saudara-saudara sekalian, karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Seorang raja yang bernama Hizkia, ketika dia dikepung oleh Sanherib, saudara-saudara, raja Assyria itu mengepung Yerusalem, dan secara manusia sebentar lagi dia akan kalah. Dengan ribuan pasukan yang sudah mengepung.
Tidak ada lagi orang dari kota Yerusalem yang bisa keluar. Maka Raja Sanherib mengirimkan pesan kepada Raja Hizkia yang ada di kota Yerusalem. Lebih baik engkau menyerahkan diri sudah. Itu lebih aman daripada aku akan menyerbu Yerusalem. Wah, habis semua kamu. Itu sama sekali tidak ditanggapi oleh Hizkia. Semakin ancaman datang, semakin bersungguh-sungguh dia percaya kepada Tuhan. Semakin dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. 2 Raja-Raja 18. 2 Raja-Raja 18 ayat 19. Apa komentar dari Raja Sanherib itu? Ketika ancamannya tidak ditanggapi. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Raja Sanherib itu jadi heran. Hei, besong sudah bisa bikin apa-apa lagi, sudah dikepung. Tinggal satu komando habis semua kamu. Sudahlah, menyerah sudah. Tidak ditanggapi. Sehingga ini raja kafir pun heran. Masih ada orang yang sudah terancam begitu rupa yang tidak mungkin bisa lolos. Masih tetap percaya kepada Tuhan. Dan ini membuktikan Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Oh, dia tidak takut dengan ancaman panas terik itu. Tidak. Kenapa? Dia berada pada posisi yang benar, yang tepat. Apa itu? Percaya kepada Tuhan. Saudara sedang menghadapi keadaan yang mungkin modelnya bukan sama dengan apa yang dihadapi oleh Raja Hizkia. Tetapi saudara sedang was-was, khawatir. Bagaimana ini? Ya, usaha saya, bagaimana rumah tangga saya, anak-anak saya dan seterusnya untuk hari yang akan datang. Percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, sehingga dunia harus memberi komentar seperti Sanherib. Kepercayaan seperti apa yang mereka pegang? Kepercayaan seperti apa? Dan ternyata kepercayaan itu memberi hasil yang luar biasa. Yang hadapi Raja Asyur dengan semua pasukan ribuan itu, dengan segala kemampuan yang maksimal. Yang hadapi mereka bukan Hizkia, Tuhan. Tuhan buat mereka saling berperang satu dengan yang lain. Kawan dianggap musuh. Modalnya apa? Percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, mari jangan keadaan dunia ini menggerus kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan. Tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin ada waktunya engkau menghadapi suatu situasi yang secara manusia sudahlah tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Mari kita lihat contoh. 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30. Kita baca mulai ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu.
Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara mungkin tidak menghadapi situasi seperti Daud ketika dia pulang berperang untuk Raja Filistin itu. Begitu dia pulang, kota yang dipinjamkan kepada mereka, kota Siklag itu, sudah dibakar oleh musuh. Dan semua yang ada di kota itu telah dibawa sebagai tawanan. Baik manusia, hewan, harta benda, kosong kota itu. Saudara, sehingga mereka menangis, rame-rame menangis. Dikatakan sampai sudah tidak kuat menangis. Sudah tidak ada air mata lagi. Ya. Saudara, tetapi pada akhirnya dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Haleluya. Ketika saudara menghadapi situasi yang sulit seperti ini, mari saudara, jangan kalah dengan situasi itu. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Caranya apa? Kembali kepada firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kemampuan kita. Apa yang kita miliki dalam sejarah manusia telah dibuktikan. Saudara-saudara sekalian, banyak orang punya segala macam kekayaan dan sebagainya. Tuhan bisa buat dalam beberapa detik itu lenyap sama sekali. Ya. Sudah beberapa kali terjadi dalam bangsa kita. Ya. Yang paling dianggap luar biasa bencana yang terjadi di Palu beberapa tahun yang lalu. Oh, hanya beberapa saat saja lenyap semua. Keadaan bencana yang belum pernah terjadi di sana, saudara. Ada satu perkampungan elit, saudara, dengan rumah-rumah mewah di sana. Orang-orang yang kaya tentu ada di sana. Ketika bencana itu terjadi, ada yang sempat menyaksikan itu. Itu tanah itu dia bergoyang, berputar, lalu dia sedot ke bawah. Hilang satu kampung. Hanya beberapa detik. Apa yang bisa diandalkan? Apa yang bisa kita banggakan dari hidup ini? Selain percaya kepada Tuhan. Haleluya. Percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Sehingga segala hal yang mustahil bagi manusia sangat mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, yang keempat, kita kembali kepada Yeremia pasal 17. Sebelum kita lanjut kepada hal yang keempat, mari kita buka dulu dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya. Berbahagialah, diberkatilah orang yang bertahan ketika menghadapi pencobaan. Contoh kita sudah lihat tadi. Ya. Hizkia tetap percaya kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan kemudian pertolongan Tuhan itu terjadi. Pertolongan Tuhan nyata ketika mereka tetap percaya, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan, saudara. Tuhan tidak akan pernah biarkan. Sebab pada akhirnya
pertolongan Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Saudara, ketika Daud mencari atas izin Tuhan untuk menyusul tawanan orang-orangnya yang dibawa, istri, anak, semua harta mereka, disusul oleh Daud atas petunjuk dari Tuhan. Alkitab katakan, oh dia bawa pulang semua musuh dikalahkan, dia bawa pulang semua, tidak ada satu nyawa yang korban. Bahkan harta mereka tidak ada satupun yang hilang. Dibawa utuh kembali. Karena apa? Dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dia tidak lalu menyerah pada keadaan. Yo, kalau sudah begini mau apa lagi? Biasa. Ya. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terdesak oleh suatu keadaan darurat. Karena dia mengatur, menguasai segalanya. Dan pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Kapan? Ketika engkau merasa tidak sanggup lagi. Tidak ada lagi jalan keluar. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktu. Yang berikut, yang keempat. Masih dalam ayat 8. Yang daunnya tetap hijau. Setelah melewati panas terik. Saudara-saudara, kita di NTT ini, itu sudah menjadi bagian hidup kita. Ya. Panas berbulan-bulan itu sudah biasa bagi kita. Ya. Yang sebentar lagi semua akan kelihatan kering. Waduh. Saudara, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan, daunnya tetap hijau. Artinya selalu ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan. Segar. Pohon kalau sudah tidak ada daun, pertumbuhannya mandek. Nanti pas hujan datang baru bertumbuh ulang lagi. Saudara, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun, tetap bertumbuh. Daunnya tetap hijau, artinya apa? Ada kehidupan di sana. Dia masih tetap hidup. Sepohon kalau sudah mati ditandai dengan daunnya jadi layu, kering, selesai. Yang berikut, karena itu mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kelima, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara, Yesus, dia katakan, jangan kamu khawatir tentang hidup ini. Apa yang harus kamu makan, kamu pakai, dan seterusnya. Sehingga Yesus katakan, lihat burung-burung di udara. Mereka tidak menabur benih. Tapi mereka hidup. Mereka hidup. Mereka dipelihara Tuhan. Adakah burung-burung itu lebih mulia dari kita? Saudara-saudara, jangan khawatir. Sonde khawatir, cuma was-was. Sama itu. Sama. Ketika keadaan yang datang mulai membuat kita khawatir, mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat satu contoh dalam Kejadian pasal 26 yang sudah sering kali kita dengar tentang Ishak. Di sana dikatakan mulai ayat 1 terjadilah tahun kesulitan, kelaparan, karena kekeringan. Tidak ada panen di sana. Semua kering. Maka sebagai kepala rumah tangga,
wajib dong untuk merencanakan, memikirkan apa yang harus dilakukan untuk selamatkan keluarga. Ini bicara tentang keadaan ekonomi yang sulit. Sehingga rupanya muncul dalam hati daripada Ishak berencana untuk ke Mesir. Karena dia pernah tahu bapaknya dulu pernah ke Mesir. Waktu kelaparan juga. Tuhan yang tahu apa ada dalam isi hati Ishak. Dia bilang, jangan ke Mesir. Tinggal di sini. Aku akan menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau. Apa yang terjadi? Ishak percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya. Dan dia mentaati firman Tuhan. Alkitab katakan dia tinggal di situ. Dan dalam tahun yang kering itu dikatakan Ishak menabur benih. Tidak masuk di akal, saudara. Memang secara manusia, masa iya mau menabur di. Biasanya kan sudah mulai hujan dulu, orang mulai tofa kebun untuk tanam. Ini tidak. Itu yang pengkhotbah katakan. Kalau engkau hanya memperhatikan cuaca, angin, awan, sebagainya, engkau tidak akan pernah menabur. Dan kalau tidak menabur artinya engkau tidak pernah menuai. Ishak menabur. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab Kejadian pasal 26 itu. Dalam tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Kenapa? Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya firman Tuhan. Dia taati firman Tuhan. Mari saudara kita belajar mentaati firman Tuhan. Jangan sampai ketaatan kita kepada firman Tuhan. Oh, harus berubah karena situasi dan kondisi yang sulit. Jangan. Dan Alkitab katakan dia menjadi orang yang kaya, semakin lama semakin kaya dan sangat kaya. Tidak dosa kalau saudara jadi kaya, karena memang Tuhan mau seperti itu. Tapi itu bukan tujuan hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, itu contoh bahwa jangan sampai kekhawatiran harus membuat kita terbawa dan menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, inilah tujuan orang menanam pohon buah. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Tidak berhenti menghasilkan buah. Berhasil. Cuma ada satu kesukaan seorang petani. Ketika pada akhirnya jerih lelahnya menghasilkan buah. Oh, semua jerih lelahnya terlupakan ketika dia melihat dan menikmati hasil dari pohon yang dia tanam. Saudara-saudara sekalian, bukankah ini tujuan percayanya kita kepada Tuhan? Tuhan memberi hasil bukan hanya secara jasmani, tapi hasil untuk hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.